Meski sekarang menunjukkan angka yang cukup bagus sebagai partai baru, tetapi tentu saja ada banyak tantangan yang akan dihadapi oleh partai umat ini ya. Setidaknya menurut saya ada beberapa tantangan ya yang harus Amin Rais yang selama ini selalu identik dengan Partai Amanat Nasional atau PAN, tampaknya saat ini tidak lagi bisa diposisikan seperti itu. Karena Amin Rais kini telah mendeklarasikan Partai Umat, tepatnya pada Kamis 29 April 2021, belum lama ini. Dan Amin Rais tampaknya serius untuk membesarkan partai ini sehingga bergerak cepat untuk menyempurnakan atau melengkapi kepengurusan secara nasional baik pada level provinsi maupun kabupaten. Nah, ada yang menarik bahwa Partai Umat ini yang baru saja dideklarasikan ternyata sudah memiliki elektabilitas yang cukup baik ya. Misalnya seperti dilakukan oleh salah satu lembaga survei New Indonesian Research and Consulting sebagaimana diberitakan di media Indonesia pada 2 Mei 2021 yang lalu bahwa Partai Umat ini mampu melewati seniornya dalam hal ini PAN dengan perolehan suara 1,8%. Sementara PAN sendiri berada di 1,1%. Ini artinya bahwa bukan tidak mungkin Partai Umat akan menggerus PAN di pemilu yang akan datang. Meskipun tentu saja ini hanya baru tahap awal ya elektabilitas. Tetapi bukan tidak mungkin dengan keseriusan dan kesungguhan dari para pengurus Partai Umat ini, maka partai ini akan mendapatkan elektabilitas yang melebihi dari hari ini atau saat ini seperti yang diperlihatkan oleh New Indonesian Research and Consulting tersebut. Nah, mengapa Partai Umat cukup mendapat respon yang cukup bagus dari publik? Tampaknya saya melihat pertama adalah bahwa ada momentum yang sangat pas ya dengan kelahiran Partai Umat ini, di mana kita tahu bahwa Amin Rais selama ini memposisikan dirinya sebagai orang yang di luar pemerintahan atau yang dalam konteks demokrasi masuk ke dalam barisan oposisi, di mana Amin Rais banyak merangkul kalangan umat Islam. Sehingga kelahiran partai baru ini disambut secara cukup baik ya oleh kalangan sebagian umat Islam yang memang merasa terwakili ya oleh kehadiran partai ini ya. Kemudian pemilihan nama umat juga tampaknya cukup mendapatkan respon yang bagus karena istilah umat ini cukup selain populer di kalangan kaum muslimin juga makna umat itu lebih merangkul semua kalangan Islam karena kaum Islam selama ini mengidentifikasi dirinya sebagai umat muslim. Karena itu partai umat atau nama umat ini bisa merepresentasikan banyak kaum muslimin ya. Nah, tentu ke depan masih banyak hal yang perlu dilakukan, perlu diusahakan secara serius oleh partai ini. Meski sekarang menunjukkan angka yang cukup bagus sebagai partai baru, tetapi tentu saja ada banyak tantangan yang akan dihadapi oleh Partai Umat ini ya. Setidaknya menurut saya ada beberapa tantangan ya yang harus ditaklukkan, yang harus diatasi oleh Amin Rais dan kawan-kawan. Yang pertama adalah mencari ceruk pasar yang lebih besar. Kita tahu bahwa ada banyak partai yang sealiran dengan Partai Umat, ya sebut saja ada PKS, selain PAN ya ada PKS, ada PKB, ada P3, dan kemudian PBB, dan lain sebagainya ya.
Dan ini artinya bahwa ceruk pasar itu semakin sempit karena diperebutkan oleh banyak partai dengan identifikasi yang hampir sama. Karena itu umat atau partai umat harus berusaha secara sungguh-sungguh, berjuang secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan ceruk pasar yang tepat. Mereka harus berebutan dengan partai-partai yang sudah lebih dulu eksis dan mendapatkan suara yang cukup banyak, ya, terutama PKS, karena PKS ini perolehannya relatif stabil. Sementara massa atau masyarakat yang kira-kira akan berpihak pada umat atau akan memilih umat mungkin kurang lebih sama dengan massa partai-partai Islam seperti PKS dan P3 PKB, ya. Karena itu harus ada perjuangan yang serius di sini. Kemudian tantangan yang kedua adalah bahwa partai umat ini juga secara struktur ternyata dipimpin oleh menantu Amin Rais sendiri, yaitu Ridho Rahmadi, yang merupakan suami dari putri Amin Rais, Tasnim Fauzia Rais, ya. Dan ini tentu terlepas dari misalnya kepiawaian, kemampuan dari dirinya sebagai ketua umum partai, tetapi citra sebagai menantu Amin Rais tentu juga akan menjadi persoalan karena ini memperlihatkan bahwa problem partai yang dialami oleh partai-partai yang lain ternyata juga diperlihatkan oleh partai umat. Ya, misalnya PDIP yang mengandalkan Trah Soekarno, ya, keluarga Soekarno, kemudian Demokrat dari SBY ke anaknya, dan lain sebagainya. Ini ternyata juga dilakukan oleh Amin Rais karena yang menjadi ketuanya adalah menantu. Tentu ini akan menjadi salah satu sasaran kritik, ya, dari publik bahwa bisa jadi bahwa partai ini akan dikritik sebagai partai keluarga, ya. Ini tentu menjadi tantangan yang harus diatasi oleh partai umat ke depan. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah menegakkan sistem kepartian yang modern, yang kuat. Ya, kita tahu bahwa salah satu problem partai politik di Indonesia itu lebih banyak bergantung kepada figur, kepada tokoh. Nah, tampaknya juga partai umat ini akan menggantungkan diri kepada ketokohan Pak Amin Rais. Dan ini tentu akan sama seperti partai-partai yang lain, ya, misalnya SBY yang bergantung atau Demokrat yang sangat bergantung pada SBY, ya. Jadi meski ketuanya adalah anaknya, tapi tetap saja yang menjadi katalisator di partai itu adalah SBY sendiri. Nah, partai umat tampaknya juga akan seperti itu. Ketokohan Amin Rais mungkin akan dijadikan sandaran terus oleh partai umat untuk membesarkan eksistensinya atau mempertahankan dan memperbesar eksistensinya di jagat politik Indonesia. Tentu hal seperti ini secara perspektif politik modern itu tidak bagus, ya, karena pada akhirnya sistem kepartean menjadi kurang berjalan dengan baik, ya, karena bergantung kepada ketokohan tadi itu. Jadi problem yang dihadapi partai umat ini kurang lebih akan sama dengan partai-partai yang lain. Jadi meski saat ini partai umat sudah menunjukkan satu angka yang cukup baik dalam hal elektabilitas, tapi untuk bisa besar, untuk bisa paling tidak mampu ke papan tengah di antara partai-partai politik di Indonesia, itu masih memerlukan satu perjuangan yang sangat-sangat keras, ya, perjuangan yang tidak boleh kena lelah dan lain sebagainya, ya, hanya untuk masuk ke misalnya jajaran partai tengah di Indonesia. Untuk masuk ke level elit, katakanlah seperti yang ditargetkan oleh sang ketua umum, melewati 2 digit, misalnya 10% ke atas, tampaknya itu sangat berat, ya. Jadi silakan partai umat
untuk bekerja lebih serius, ya mempersiapkan segalanya sehingga akan mendapatkan respon yang positif dari publik Indonesia. Selamat datang partai umat di jagat politik negeri ini. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.